Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 20 Desember 2022. Semakin mendekati perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana nubuat Yesaya mengenai seorang perempuan muda yang akan mengandung terpenuhi dengan kabar gembira dari malaikat Gabriel dan diamini oleh Bunda Maria. Yesaya menegaskan kepada umat Israel sebagai tanda keselamatan akan lahir dari seorang perempuan muda, yakni penyelamat yang dijanjikan. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Pada Injil, cerita yang berulang-ulang kita dengar, yakni kabar gembira malaikat Gabriel kepada Bunda Maria tentang kesediaan Maria untuk menjadi ibu penebus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjelang hari dekatnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk merenungkan pelan-pelan bagaimana Yesus lahir ke tengah-tengah kita, yang diawali dengan tawaran malaikat Gabriel kepada Maria menjadi ibu penebus. Banyak orang mengatakan peristiwa itu adalah peristiwa kabar sukacita, kabar gembira. Memang benar, kabar gembira bagi dunia bahwa penyelamat akan datang. Tetapi bagi Bunda Maria, dalam dialog kelihatan sekali keheranan atau keraguan Bunda Maria ketika dipilih menjadi ibu penebus. Menarik bahwa ketika malaikat berikan kabar Maria terpilih sebagai ibu penebus, jawaban Maria merupakan tanda kutip protes dan mungkin keheranan Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawaban ini sebenarnya jawaban yang tanda kutip membingungkan Maria. Bagaimana mungkin saya yang belum bersuami dipilih menjadi seorang ibu? Ketika malaikat memberikan jaminan dengan menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang mati akan menaungi engkau, Maria mengubah seluruh pola pikirnya, menyerah kepada kehendak Allah dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita melihat bagaimana Maria yang semula ragu karena hanya memikirkan kekuatannya sendiri. Tapi ketika malaikat menegaskan Roh Kudus akan turun atasmu, Maria menyerah dan akhirnya mengiyakan, mengamini, dan menanggapi tawaran itu. Yang menjadi pikiran Maria bukanlah dirinya, tapi demi keselamatan orang lain, ia rela mengamini, mengiyakan,
tawaran itu sekalipun tantangannya tidak ringan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, peristiwa kabar gembira ini dapat kita ambil beberapa titik perenungan. Yang pertama, Tuhan sebenarnya bisa melakukan kehendaknya kepada manusia, tapi Allah memberikan kesempatan dan tawaran kebebasan kepada manusia untuk menjawab iya atau tidak. Itu berarti Allah menghargai kebebasan manusia dengan menawarkan dahulu kesediaan manusia untuk menerima Sang Penebus. Yang kedua, tanggapan manusia yang diwakili oleh Maria. Maria tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan keselamatan banyak orang. Artinya, pertimbangan Maria adalah pertimbangan keselamatan, bukan egonya sendiri. Karena kalau mengikuti egonya, mungkin saya kalau menjadi Maria akan mengatakan tidak. Konsekuensinya terlalu berat. Tapi demi keselamatan banyak orang, Maria mengamini, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Yang ketiga, peristiwa kabar gembira ini dan kemudian Maria mengiyakan dan mengandung Roh Kudus merupakan jawaban atau kepenuhan nubuat para nabi. Maka kita yakini nubuat para nabi akan terpenuhi, sekalipun kita tidak tahu kapan itu terjadi. Oleh karena itu, menjelang kelahiran putranya Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk merenungkan 3 hal itu. Yang pertama, kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih apapun juga, sehingga kita bukanlah robot, kita diberi kebebasan. Lalu yang kedua, mana yang kita pilih dalam kebebasan itu? Pertimbangannya bukanlah ego, tapi keselamatan banyak orang. Dan yang terakhir, kita yakini bahwa nubuat para nabi pasti akan terlaksana entah kapan itu, sehingga kita harus meyakini dan mengimani nubuat itu dan sambil menantikan kepenuhannya. Semoga kita yang merenungkan 3 hal itu semakin mampu mempersiapkan hati untuk perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Bunda Maria yang mengiyakan tawaran keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami. Dengan jawaban ya itulah, maka keselamatan akan segera tiba. Maka ya Bapa, mampukanlah kami seperti Bunda Maria memilih atau menggunakan kebebasan dengan tepat dan benar, dan demi keselamatan banyak orang, bukan karena ego kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Berikanlah kesehatan, kekuatan, juga yang paling penting adalah keselamatan, agar kami semua dapat merayakan Natal
dengan penuh sukacita. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang ekonomi Engkau bantu bersamanya. Biarlah akhirnya umat mengalami damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau rangkul, dan Engkau sembuhkan agar boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkan dan tabahkan hatinya, juga keluarganya. Sehingga akhirnya ia tetap mengalami kasih karunia-Mu sekalipun tidak mudah. Akhirnya semoga Engkau senantiasa membimbing memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita semua terbebas dari mara bahaya. Pakai masker, cuci tangan, pola hidup sehat, makan yang bergizi, booster kedua, dan jauhi kerumunan, agar kita sungguh-sungguh lepas dari virus corona itu. Untuk kepentingan Natal, nanti akan saya sampaikan beberapa hal secara khusus di luar renungan ini. Kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan hati yang suci. Terima kasih kepada penjenengan semua yang dengan sungguh-sungguh terlibat di dalam kegiatan gereja dengan cara masing-masing, terutama dana yang kita butuhkan untuk aksi Natal terpenuhi dengan sukacita kita bagikan kepada umat yang membutuhkan, teman-teman ojol kanan kiri, lingkungan dan sebagainya, sehingga mereka semua juga ikut berbahagia. Yang masih kita terus undang adalah untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan gedung serbaguna. Semoga dengan campur tangan kita dan uluran tangan kita segera terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada penjenengan yang telah dengan setia dan betul-betul memberikan sumbangan untuk kepentingan pembangunan. Semoga kita semua betul-betul mendapatkan yang terbaik untuk pembangunan gereja kita maupun untuk pelayanan-pelayanan di gereja kita juga. Mari kita persiapkan Natal dengan sebaik-baiknya agar Natal nanti kita bisa mengikutinya dengan penuh hikmat, nyaman, dan hati yang suci murni. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, salam sehat, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.